Baik, sebelum mulai kami mau kasih tahu bahwa percakapan apa yang saya sampaikan dialih bahasakan ke bahasa isyarat. Kenapa? Karena teman-teman tunarungu memiliki hak yang sama mengetahui kejadian peristiwa yang terkini. Baik, tuh jadi tidak bisa disimpulkan ijazahnya Pak Jokowi itu palsu hanya melihat dari yang bukan aslinya yang dipegang. Yang ada di tangan Pak Jokowi itu itulah yang perlu dilihat, bukan. Baik, sebelum mulai kami mau kasih tahu bahwa percakapan apa yang saya sampaikan dialih bahasakan ke bahasa isyarat. Kenapa? Karena teman-teman tunarungu memiliki hak yang sama mengetahui kejadian peristiwa yang terkini. Baik, kalau kita lihat mengenai ijazah yang dugaan ijazah palsu Pak Jokowi, ya, ini agak sedikit Miris ya bang. betul, agak sedikit lucu juga ya. Artinya apa namanya, yang namanya palsu itu kan harus kita lihat dulu aslinya, ya. Oh, ini palsu atau bukan, ya. Jadi contohnya ya, kemarin ini dari dulu sudah dibilang oh ijazahnya palsu. Nah, yang tahu palsu atau tidak, yang memutuskan palsu atau tidak, tunggu pengadilan. Nah, sekarang sudah mengarah ke pengadilan. Kenapa? Karena Pak Jokowi sudah melaporkan. Nah, saya yakin ya, saya bukan membela sana sini, saya netral ya. Saya yakin kalau misalnya ijazahnya Pak Jokowi itu di forensik ya, dimasukkan ke lab, itu akan terlihat gitu loh. Oh, stempelnya, kertasnya itu, oh betul itu 30 tahun yang lalu, oh betul itu 40 tahun yang lalu ya. Bahkan lem di atas meterainya itu bisa tahu, bisa kelihatan itu lem-lem tahun berapa, bisa gitu. Jadi seperti fontnya mungkin font Arial atau font apa itu, Times Roman ya, New Times Roman ya, New Roman Times ya. Itu ada fontnya, itu kan bisa kelihatan itu apakah tahun 40 tahun yang lalu itu fontnya, dan kelihatan dari tintanya apakah itu tinta yang 40 tahun yang lalu atau tinta yang baru ya. Nah, saya yakin itu tinta yang lama itu. Nah, jadi nanti akan kelihatan gitu hasil dari laboratorium. Hmm. Nah, ini kan harus kajiannya boleh dibilang agak sedikit panjang ya. Nah, untuk membuktikan apakah ada kesulitan bang atau tantangannya seperti apa? Ya, tantangannya sekarang pihak-pihak yang penasaran dengan ini Pak Jokowi ini katanya ijazahnya palsu. Tapi kalau misalnya kepolisian yang menangani, mereka tidak percaya dengan kepolisian. Nah, jadi siapa lagi yang kita bisa percaya? Mereka kan independen. Dan perlu proses berapa lama sih bang ketika seseorang itu dinyatakan memiliki identitas asli atau palsu? Berapa lama prosesnya? Jadi begini, ketika Pak Jokowi itu melaporkan, itu penyidik dari penyidik itu udah kasih masuk itu fotokopi, udah terima itu langsung tuh fotokopi ijazah Pak Jokowi ya. Bahkan disandingkan sama yang asli yang dipegang Pak Jokowi ya. Nah, itu sudah dipegang. Nah, tinggal nanti dipinjam ya, dipinjam ini ijazah asli untuk dibawa ke laboratorium. Nah, itu tidak lama itu ya, tidak sampai 2 minggu pun itu udah bisa dapat hasil dari di forensik itu nanti itu kertas lembarannya. Nah, tapi ini kan banyak yang menduga juga bahwasanya memang pihak sebelah ini menyatakan itu palsu. Gimana bang melihat pihak-pihak sana yang selalu menyatakan hal-hal yang menggiring opini? Ya, contohnya seperti begini ya. Ini ijazah palsu. Kenapa? Karena skripsinya itu yang tanda tangan lain, tahunnya beda.
Jadi nggak bisa lihat di situ. Jadi tidak bisa disimpulkan ijazahnya Pak Jokowi itu palsu hanya melihat dari yang bukan aslinya yang dipegang. Yang ada di tangan Pak Jokowi itu, itulah yang perlu dilihat, bukan dilihat dari yang lain-lain. Contoh misalnya, oh ini satu sepatu nih di dalam kotak ya, bukan begini, berarti palsu sepatunya. Oh tidak. Jadi jangan lihat gitu loh, lihat sepatunya, jangan lihat kotaknya, jangan lihat tali sepatunya, lihat ini sepatunya asli atau tidak. Ya sama, ijazahnya yang perlu dilihat. Nah banyak orang skripsi dari tahun 5 tahun lalu, 10 tahun lalu, terus dirilis ulang. Bisa, bukan tidak. Jadi dari 40 tahun yang lalu sudah ada skripsi, sudah dimunculkan, terus mau dimunculkan sekali lagi ya sah-sah saja gitu. Tapi Bang, langkah Pak Jokowi melaporkan pihak-pihak ini sudah tepat belum Bang? Sangat tepat, supaya tidak ada penasaran di masyarakat ya, supaya punya kepastian hukum ya. Nah, dampak sendiri dari Pak Jokowi apa Bang ketika dimunculkan terkait isu kembali ijazah palsunya? Ya sekarang Pak Jokowi rugi kalau tidak melaporkan ya. Dia punya ijazah asli, masa dia tidak laporkan? Ya pasti dia laporkan. Selama ini mungkin beliau bersabar, dan dia bilang sendiri kan, waktu itu kan saya presiden, kalau saya lapor nanti dibilang saya mentang-mentang nih, oh presiden. Nah setelah saya selesai menjabat ya udah saya laporkan. Nah saya laporkan itu tergantung nanti hasil penyelidikan dan penyidikan. Bagi terhadap Pak Jokowi untuk melakukan meyakinkan terutama masyarakat juga ya kalau itu memang ijazahnya asli. Ya, jadi untuk meyakinkan bahwa ijazah ini asli harus lewat laporan, itu sudah betul. Kalau ijazahnya ditunjukkan ke perkara perdata itu tidak ada gunanya ya, karena yang bertanggung jawab siapa, yang menuduh itu siapa, kan ini perdata. Tapi kalau pidana kan yang menuduh bisa kena, yang menuduh sudah bisa kena, ada sanksi kalau di pidana ini. Tapi kalau misalnya di perdata tidak ada sanksi. Nah jadi lebih tepat pidana dijalankan. Mungkin pesan buat Pak Jokowi apa Pak dengan kembali dimunculkannya isu-isu ijazah palsunya? Ya saya rasa bukan cuma saya ya, seluruh rakyat Indonesia juga senang ya dengan sikap Pak Jokowi ya, karena Pak Jokowi mau mempertahankan bahwa memang ijazahnya asli, makanya membuat suatu upaya hukum.